Bukan enak ya, apa sih haram, kenapa haram gitu, makanan seenak ini kenapa haram gitu loh. Wah, masuk Islam gak bakal makan babi lagi. Bapak ya, orang tua saya itu dia salah satu pengurus di gereja. Kamu tinggal milih gitu, kamu mau masuk neraka mau masuk Islam. Nah, dengan pikiran polos saya, wah serem nih gitu. Oke, itu satu ketertarikan awalnya di situ. Orang tahu gitu, orang tuanya nggak bakal mudah lah gitu dikasih tahu tentang itu, tentang ngajak masuk Islam. Ciri Protestan karena kami harus menafsir seperti ini dan tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada. Protestan mana yang seperti itu ya? Tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada, hanya mengikuti tafsiran sendiri. Protestan mana yang begitu ya? Nah, ini membuktikan Romo ini bodoh sekali, saudara. Saya anggap ini Romo paling bodoh ini. Saya tidak tahu kalau Romo-Romo lain yang teman-teman itu dengar itu mungkin kasih masukan atau ditegur, ini Romo paling bodoh ini ya, saudara. Yang patut dipertanyakan itu, kamu bilang paus infalibel dalam kapasitas kepausannya ketika mengajar, tapi ternyata paus-paus itu bejat hidupnya. Nggak cocok kan? Mereka tidak paham, saudara. Argumentasi semacam ini mereka tidak paham. Dibutakan, ya. Mereka dibutakan oleh kuasa kegelapan. Sudah dibutakan oleh kuasa kegelapan, saudara. Jadi mereka tidak paham argumentasi. Ketika kita membuka nalar mereka, logik mereka itu tidak bisa, saudara. Sulit, saudara. Pikiran-pikiran seperti ini yang dilawan oleh Luther karena sudah sangat jauh tersesat dari kebenaran Alkitab. Bukan cuma Luther, Arius, Nestorius, bidat-bidat lainnya juga berpikir seperti itu. Kamu sudah sangat jauh dari Alkitab. Tapi maksudnya kami menafsir seperti ini dan kamu harus ikut tafsiran kami. Jangan ikut tafsiran yang sudah ada seperti itu. Ciri Protestan, merasa diri lebih tahu. Merasa diri lebih tahu dari gereja. Padahal dia berhidup berapa tahun. Gerejanya sudah, seperti Luther misalnya, gereja 1500 tahun tidak tahu dan dia hidup baru dia tahu. Itu Tuhannya Luther, itu Tuhan egois. Dia kasih salah semua orang 1500 tahun itu tidak tahu dan sampai Luther baru dia tahu. Protestan bisa percaya pikiran seperti itu kah? Ya. Kalian itu percaya bahwa Tuhan tidak mampu menjaga gereja sehingga harus ada orang yang memperbaiki. Itu kepercayaan bodoh, tidak alkitabiah dan tidak historis. Itu problem besar Protestan yang orang Protestan sendiri tidak tahu. Kampung paus-paus Deki dan MI itu sibuk sekali, tapi mereka tidak menjelaskan kepada mereka sebenarnya membahas bahwa Protestan itu hanya bisa benar karena gereja Katolik salah, begitu. Makanya mereka akan menunjukkan bahwa gereja Katolik sudah salah. Tapi dengan demikian mereka mengatakan Protestan hanya benar kalau Tuhan bisa salah, begitu. Ya kan? Kalau Tuhan salah mengajar, baru Protestan mereformasi. Ya kan? Banyak sekali problem Protestan. Tidak usah ambil ke yang perselisihan doktrinal, tidak setuju dengan paus. Itu hal receh, itu orang sudah selesaikan di konsili. Saya tuh tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu, karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Asking ChatGPT if Jesus is a prophet or a god. Question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a god. Forget the church, forget the Christians. I just want you to read the Bible. You must give me an answer, and it must be in less than 1 paragraph. What does it say? Reading the Bible from a non-biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. The Bible frequently depicts him as a messenger of God, someone who teaches, guides, and performs miracles in God's name, which aligns closely with the role of a prophet. While there are instances where he is referred to in divine terms, the overall narrative emphasizes his role as a servant and messenger of God. Wow, my mind is blown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama perseteruan antara Katolik dan Protestan ini makin panas, teman-teman. Saling serang, saling menghina dan menghujat, itu menjadi pemandangan yang rutin dan kita dengar sehari-hari di antara kedua
pihak yang berseteru ini. Bagaimana orang-orang dari Katolik mengatakan bahwa Protestan ini adalah bidat, sesat, dan sebagainya. Pengajaran yang menyimpang, pengajaran yang dari tafsir sendiri, asal menafsirkan dan membuat ajarannya sendiri. Begitu juga dengan Protestan yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu adalah gereja setan, gereja sesat. Jadi setan yang membuat bapak-bapak gereja itu mendirikan gereja Katolik. Saling hujat, saling hina, luar biasa teman-teman. Dan apa yang terjadi? Makin banyak orang yang tersadarkan. Makin banyak orang yang tahu bahwa ini sudah nggak benar, teman-teman. Baik itu Katolik maupun Protestan, mereka lihat, loh sama ini. Yang sana bilang ini, yang sini bilang ini. Dan setiap argumen mereka semua punya dasar. Nggak asal ngomong gitu. Protestan saat menjelekkan Katolik, mengatakan Katolik sesat, mereka kasih datanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kedua data ini benar, artinya ini sama-sama orang sesat, kan begitu? Artinya ini seperti apa? Maling teriak maling. Yang ini maling, yang sana juga maling. Sama-sama nih. Sama-sama orang nggak benar, saling teriak. Maka kita disuguhkan, diberikan tontonan, fakta-fakta dan data-data. Artinya apa? Bagi umat awam, silakan. Kalian renungkan, silakan kalian pelajari. Artinya apa? Kalau kedua agama ini salah, baik Protestan mau Katolik, artinya yang mana yang benar? Kan begitu. Yang jadi pertanyaan, kalau dua ini saling memberikan bukti bahwa yang sana salah, kira-kira yang benar yang mana? Coba saya tanya kalian. Kira-kira yang benar yang mana? Artinya apa? Ini kesempatan buat kalian untuk mencari tahu kebenaran. Untuk belajar, menggali. Oh, kalau kedua ini salah, ya udahlah kita coba cari dari agama yang lain. Kan begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang ibu, ya seorang wanita yang bernama Iftithar Rahmani. Sekarang nama setelah Muslim Iftithar Rahmani. Dulu namanya adalah Rahmani. Ya zaman dulu namanya Rahmani saja, waktu masih di Kristen Protestan. Ibu ini berasal dari Mentawai. Ya, Mentawai itu ada di Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai, yang memang notabene itu mayoritas Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Jadi Mentawai itu adalah salah satu suku yang ada di Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai, dan itu memang mayoritas Kristen, teman-teman. Tapi alhamdulillah, mulai banyak pendakwa-pendakwa yang datang ke sana, mulai mengajarkan Islam, dan juga banyak orang-orang Mentawai yang sedang merantau keluar, ya, lagi kerja keluar, mereka melihat bahwa, wow, ternyata inilah kebenaran. Kalau selama ini di Mentawai mereka kurang dapat informasi tentang Islam, karena memang lahirnya Islam, lahirnya Kristen, lingkungannya Kristen, jadi dia nggak pernah mengenal Islam. Dari kecil nggak mengenal Islam. Tapi setelah belajar, setelah keluar, setelah melihat, wow, ternyata Islam luar biasa. Ternyata Islamlah jawabannya. Akan begitu. Selama ini dia lihat, ya, yang dia lihat adalah yang ini ngomongin ini, Katolik jelekkan Protestan nih. Protestan jelekkan Katolik. Artinya dua-dua jelek, karena dua-duanya kasih data. Dan dia cari apa yang benar. Selama ini waktu di Mentawai mungkin dia kurang informasi. Kurang mendapatkan informasi. Setelah keluar, baru tahu. Oh, ada nih. Ya, ada nih yang namanya Islam. Dipelajari, oh, rupanya inilah jawaban yang benar. Kan begitu. Inilah yang benar. Nah, jadi kita kalau lihat Katolik sama Protestan sekarang, ya biarkan mereka saling buka-bukaan. Ya, mereka saling buka-bukaan itu bagus. Biarkan jemaatnya yang berpikir. Ya, jadi sebenarnya Katolik salah, belum tentu Protestan benar. Mereka itu kan bukan dua sisi mata koin. Saya mengacu kepada omongan Andre Tungtung. Kalau orang Katolik berhasil membuktikan Protestan salah, itu bukan artinya Katolik benar. Begitu juga dengan sebaliknya, Protestan buktikan Katolik salah, artinya belum tentu Protestan benar. Bisa jadi dua-duanya salah. Ya, yang pasti tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, tidak mungkin. Kemungkinannya adalah salah satu benar atau dua-duanya salah. Atau dua-duanya salah. Dan ini terbukti bahwa yang ini kasih tahu, ini salah, sama-sama gitu kan. Nah, jadi mending teman-teman Kristen, teman-teman yang pusing, ya kalian carilah pembandingnya. Belajarlah agama yang lain, baik itu Buddha, Hindu, Islam. Nanti kalian akan menemukan kebenaran. Ya, menurut saran saya seperti itu. Dan itu yang terjadi sama Ibu Rahmani ini. Ya, dia pelajari, dia lihat bagaimana di pesantren, bagaimana pengajaran Islam, luar biasa. Ternyata inilah pengajaran dari Tuhan yang memang menuntun kita
Dari lahir sampai kita meninggal, semua lengkap, semua ada jawaban. Bukan modal imani saja gitu kan. Bukan modal udahlah percaya saja gitu. Kalau ditanya, yang simple aja nih teman-teman, yang nanya, siapa yang mencabut nyawa manusia? Gitu ya. Bayangkan, untuk pertanyaan sesimpel, siapa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia? Mereka aja masih ribut. Siapa Tuhan mereka? Ribut lagi. Setelah meninggal apa yang terjadi? Ribut lagi. Yang satu purgatorium, yang satu enggak langsung surga neraka, yang satu enggak penantian. Masih ribut, masih berantem. Tujuannya masih ribut. Siapa yang jadi nakoda masih ribut. Semuanya ribut. Semuanya ribut, teman-teman. Itulah carilah agama yang benar, agama yang enggak ribut, agama yang sudah punya kepastian. Nah, ini yang terjadi sama Bu Rahmat ini. Mari kita dengarkan dulu bagaimana beliau ya akhirnya mendapatkan hidayah. Nama saya yang sekarang Iftita Rahmani. Biasanya dipanggilnya Iif. Dan sekarang banyak yang kenalnya Rahma. Kalau di sekolah ya, panggilnya Rahma, Miss Rahma. Karena saya di sekolah ngajar dipanggilnya Miss Rahma. Kemudian nama sebelum itu nama hijrahnya tadi. Ya, nama baptisnya Ramina. Nama baptisnya Ramina saya tadinya berasal dari agama Kristen Protestan. Dari mana? Mentawai. Ke Pulau Mentawai. Pulau Mentawai itu ada di Sumatera Barat ya. Kita nyebrang ke Padang. Kalau dari Jakarta kan nyebrang ke Padang, kemudian nyebrang lagi pakai kapal ke Mentawai. Agamanya Kristen Protestan. Iya, sebelumnya. Iya, jamaah biasa atau aktif gitu. Aktif, tapi waktu itu karena saya masih kecil ya. Aktifnya anak-anak ke gereja karena orang tua gitu. Maksudnya orang tuanya yang sebenarnya aktif di gereja. Jadi Muslim udah berapa lama? Saya dari tahun 2004. Ya, dari SMP. Nah, bagaimana tuh triggernya ibu tiba-tiba bisa masuk Islam? Kan di Mentawai itu kan mayoritasnya Kristen dan mungkin informasi juga tidak seperti di kota masuk itu. Iya. Itu bagaimana, Bu? Jadi awalnya saya tuh diajak ya, ada kakak saya, kakak kandung yang duluan memeluk agama Islam. Dia juga memeluk agama Islamnya, pokoknya kita tuh saling mengajak ya. Kalau dia dari tante saya dia Islam karena pernikahan, nikah sama orang Muslim, kemudian ada inisiatif ngajak kakak saya masuk Islam juga, dimasukin ke pesantren. Di pesantrennya di Maninjau, pesantren Buya Hamka. Kemudian begitu kakak saya udah Islam, mungkin dia juga punya rencana lagi gitu, ngajak lagi, karena kakak di atas saya ya, dia ngajak saya gitu. Nah, ngajak saya juga ya gak mudah ya. Awalnya emang tidak ada niat, saya sendiri nggak ada niat dan nggak kepikiran bakal masuk Islam gitu, karena memang sebenarnya emang tidak ada ketertarikan awalnya di Islam gitu, karena emang orang tua taat, ya udah kita manut gitu, ngikutin agamanya orang tua. Tapi namanya hidayah kita nggak tahu ya. Ternyata pada saat itu Allah memberikan hidayah kepada saya. Waktu itu saya tamat kelas 6 SD, jadi usia sekitar kurang lebih 12 tahun ya. Mau udah lulus SD nih, cari SMP nih. Kalau di sana kan karena masih dulu masih susah gitu, masuk ke SMP itu kita harus nyari dulu gitu. Nah, palingan ada gitu SMP negeri di kecamatan, bukan di desa saya, tapi kita nyebrang lagi. Kalau nggak speedboat ya lewat perahu pompong kayak gitulah. Lumayan juga dari desa, dari kampung ke kecamatan itu 2 atau 3 jam bah. Laut, darat? Laut, kan daratnya belum ada. Kemudian pada waktu pendaftaran anak sekolah tuh ke SMP, saya kebetulan banget sakit waktu itu. Sakit dan ditunda dong, pergi mendaftarnya ditunda sampai saya sehat.
Kita pergi dari itu sama orang tua, sama bapak. Sampai di sana ya, mau mendaftar SMP ternyata sudah full, kuotanya udah full, karena memang semua dari daerah Siberut Utara rata-rata ke sana sekolah SMP-nya. Jadinya ya udah full. Ya udah saya pulang lagi gitu, tapi dengan pikiran yang saya nggak mau nganggur, saya tetap mau sekolah. Kalau nganggur tuh kayak pokoknya nggak ada pikiran nganggur gitu. Begitu kakak saya tahu, kita udah sampai rumah nih, kakak saya tahu gitu nggak diterima pendaftaran karena kuotanya udah full. Dia punya pikiran, nah kebetulan nih gitu, emang dia udah punya niat ngajak juga kali ya, tapi memang belum ada keberanian karena orang tahu gitu, orang tuanya nggak bakal mudah lah gitu dikasih tahu tentang itu, tentang ngajak masuk Islam. Nah dia berani menyampaikan, punya keberanian menyampaikan ke orang tua, gimana kalau adik di pesantren aja gitu. Iya, saya diajak pesantren. Dia ngobrol ke orang tua dulu nih gitu, di pesantren aja, karena dilihat dari kemandirian juga ya, saya kan belum mandiri untuk, kalau di Kristen itu kita sekolah di SMP-nya kan dari rumah jauh, nyebrang laut lagi kan. Nah kalau nggak ngekos sendiri ya mungkin di asrama mereka ya. Nah asramanya bukan kayak asrama kita, nggak yang muslim. Kalau asrama muslim kan terjaga, terus ada ya pokoknya rapih lah, ada guru yang mendampingi. Kalau di situ ya udah asrama anak-anak aja gitu, yang mendampingi nggak ada. Jadi terjaganya itu juga kurang, mungkin kemandiriannya juga nggak terlatih ya. Sedangkan waktu itu saya emang belum mandiri untuk ngurus diri sendiri. Akhirnya kakak saya memberikan saran itu gitu, gimana kalau di pesantren aja ngelanjutnya. Enggak, udah masuk Islam. Jadi dia udah dari di pesantren, 3 tahun di pesantren ya, udah 3 tahun di pesantren. Dia lulus SMP, lulus SMP mau ke SMA, saya lulus SD gitu. Jadi dia liburan tuh lagi pulang. Terus ngasih saran gitu ke orang tua, pesantren aja, di pesantren tuh bagus gitu. Pendidikannya oke, terus kalau menjadikan anak mandiri, terus penjagaannya juga bagus, ada yang mendampingi di dalam asrama gitu. Apalagi kan aku dulu tuh sering sakit juga kan. Jadi kalau sakit kita nggak khawatir, ada yang ngurusin gitu. Kalau di pesantren ada temennya, ada gurunya gitu. Akhirnya orang tua berpikir deh tuh gitu, iya ya, diterima gitu sarannya. Nah menyampaikan ke saya gitu, awalnya saya nolak, nggak mau, apaan sih sih nggak mau gitu kan, otomatis kan masuk Islam dong kalau disuruh pesantren gitu, nggak mau. Kakak saya menyampaikan yang baik-baiknya tentang pesantren ya termasuk banyak temennya, terus di situ pendidikannya bagus, kamu terjaga gitu, segala macam disampaikan lah yang baik-baiknya. Akhirnya saya tertarik. Oke deh gitu, ikut deh tuh. Dia begitu setelah liburan dia kembali, saya ikut ke pesantren. Sampai di belum ke pesantrennya nih, kita di drop dulu di Padang ya, kan pesantrennya di Maninjau, jadi beda daerah gitu. Dulu di Padang itu emang ada asrama khusus anak mentawai. Jadi situ kalau ada anak-anak mualaf tuh di dropnya di situ. Udah di situ, saya di ospek di situ juga tuh dulu. Belum disyahadatkan belum. Terus kemudian setelah dari sana mungkin ada seminggu kali di situ ya, seminggu tuh drop. Akhirnya kita langsung ke pesantrennya kakak saya itu di Maninjau. Lalu nggak disyahadatkan juga, itu lama juga disyahadatkannya saya. Gimana? Keluarga kan tadi dari gereja banyak ya? Iya. Itu nggak ada perentangan gitu, maksudnya nggak dilarang? Kalau dari keluarga besar nggak ada, karena di keluarga kan bapak itu kayak tertua gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang berani komen deh gitu. Mungkin kalau dalam hati mereka yang menolak, tapi nggak ada yang berani memberikan kritik gitu. Jadi apa keputusannya ya mereka ikut aja gitu, karena yang dituakan. Kemudian kita di pesantren. Nah saya ternyata tuh cuma diantarkan doang sama kakak saya di sana, diantarin
dia pulang lagi, dia balik lagi ke Padang, ternyata dia pindah. Jadi saya cuma dititipin di pesantren doang, dia pindah dari pesantren ke sekolah umum di Padang. Jadi saya benar-benar nggak ada saudara kandung di situ, nggak ada kakak, cuman ada sepupu, ada banyak saudara yang sedaerah dari saya banyak itu. Terus yang seangkatan saya juga, yang kita sama-sama mualaf juga ada beberapa gitu. Emang niat pada mau masuk Islam juga yang lain tuh. Emang kalau di sana emang diajak sih. Nggak yang ujuk-ujuk datang sendiri, nggak. Biasanya diajak saudaranya atau kayak saya gitu, kakaknya gitu. Terus kemudian dari situ ya belajar seperti biasa. Kita diajarin sholat. Kalau di situ tuh udah ini ya, udah rapih cara mengajarkan mualaf ya. Jadi sebelum disyahadatkan itu, karena di situ kan sekolah formal ya, MTS, MA gitu. Jadi kakak-kakak yang udah kelas 6, kelas 5 gitu. Kalau di situ tingkatannya yang paling tinggi tuh kelas 6, kelas 5, bukan SD, tapi yang SMA-nya. Kakak-kakak yang udah SMA-nya itu ngajarin yang adik-adik baru, anak baru gitu, yang calon-calon mau disyahadatkan tuh, mereka yang ngajarin kita baca Iqra, terus kemudian ngajarin mentalaki hafalan gitu, segala macam bacaan sholat gitu juga. Nah, mereka yang ngajarin, satu kakak megang satu adik gitu. Nah, saya termasuk saya kebagian satu orang gitu, kakak pembimbing. Kemudian diajarkan bacaan sholat, terus diajarin Iqra. Kita makanya Iqra itu metodenya dulu. Diajarin bacaan sholat sampai saya seminggu alhamdulillah bacaan sholatnya udah hafal. Tapi awalnya saya bingung kalau sholat itu kita harus ngapain gitu kan. Selama ini saya tahu orang Islam tuh sholat, cuman kan ngelihat sekilas aja gitu, nggak mendetail tahu caranya gitu kan. Ya udah, kalau sholat jamaah, kalau di pesantren kan emang sholat jamaah, ya udah ngelihat kanan kiri dulu gitu, asal ngikutin gerakan aja gitu. Kalau masbuk ya udah nggak ada ya udah gitu, pokoknya ngikutin yang ada gitu. Masbuk ya sudah, lanjut aja gitu. Udah, setelah itu diajarkan sama kakak pembimbingnya. Seminggu saya bacaan sholat hafal, lalu Iqra-nya diajarin juga sampai Iqra 5, kayaknya saya itu sampai Iqra 5. Ada panggilan ada donatur nih yang dari Jakarta. Dia pengen ada anak dari pesantren yang mualaf, terus umurnya paling kecil gitu. Dikasih biaya, dibiayain gitu untuk menghafal Al-Quran gitu di daerah Citayam. Bogor masuknya ya kalau Citayam. Depok. Iya, Depok. Daerah Citayam. Dulu saya di pesantrennya itu di Al-Hikmah. Nah, kalau pusatnya kan di sini nih, Mampang. Terus udah tuh saya diajak ke sana. Kita dipilih nih sama guru-gurunya, mungkin rapat kali ya, siapa ya. Ternyata saya terpilih deh, 3 orang kan. Ada 1 laki-laki, 2 perempuan, yang satunya sepupu saya perempuannya. Terus sama saya bertiga. Jadi tuh saya dari kelas 1 di pesantren mau naik kelas 2 tuh langsung dikirim ke sini, ke Citayam itu. Belum disadarkan? Belum, udah, kalau itu udah disyahadatkan, tapi ini langsung ke sana ya. Kalau sebelum syahadatnya nunggu 3 bulan. Jadi dari saya masuk pesantren itu sampai nunggu bulan Ramadan. Jadi dia nunggu bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan ya udah, semua pas bukber kita ngundang masyarakat setempat, kemudian tokoh-tokoh disitulah gitu, tokoh masyarakat. Pas di bukber itu ada sekalian mensyahadatkan mualaf yang di itu. Enggak, ada dari kampung saya ada beberapa orang, dari daerah lain juga ada. Tapi rata-rata dari Mentawai semua ya, karena emang mualafnya paling banyak di situ. Berarti di pondok berapa lama di Mentawai sebelum pindah ke Depok? Di pesantren ya, bukan di Mentawai, di Maninjau. Oh iya, di Maninjau. Saya di situ waktu itu setahun, mau naik kelas 2, dipilih deh tuh ke Citayam. Di situ saya menghafal baru Iqra 5, jadi belum nggak langsung menghafal tuh.
masih ditasin dulu sampai bisa, baru hafalan. Nah, alhamdulillah selama setahun di situ dapat 5 juz. Ya, jadi dari juz 30 ke juz 26 dapat 5 juz. Akhirnya karena emang beasiswanya dapat setahun doang ya, dikasih setahun, kembali lagi ke pesantren. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Ya, teman-teman sudah dengar ya, luar biasa. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Setelah kalian lihat informasi-informasi saling tuduh, saling serang yang di medsos ini gitu kan, yang Katolik ke Protestan, Protestan ke Katolik, terus Tritunggal ke Oneness, nanti tertinggal sama Unitarian, sesama Tritunggal juga ribut. Apa lagi yang mau kalian dapatkan? Coba saya tanya kalian. Dari ribut-ribut yang disuguhkan, yang dihadirkan oleh mereka, kira-kira akan ada nggak kebenaran? Nggak mungkin, teman-teman. Ya, dari ribut-ribut ini nggak ada yang bisa kalian pelajari, nggak ada yang bisa kalian dapatkan. Selain apa? Informasi bahwa yang sebelah itu salah. Kan begitu. Ya udah, ambillah datanya. Ambil data kebenaran bahwa ada yang salah di sini. Cari data pembandingnya. Dan saya mau cerita, teman-teman ya. Belakangan ini, beberapa hari ini ya, mungkin karena saya lagi banyak pergumulan, lagi banyak masalah, ini membuat saya kembali merenungkan. Kembali merenungkan gitu ya. Hidup ini lucu. Kita hidup, ada masalah, ya kita tambah tua, nanti kita meninggal gitu kan. Ya. Di sini kita melihat bahwa ternyata hidup itu bisa berubah dengan sangat drastis. Hari ini kita lagi senang-senang, besok lagi ditimpa masalah. Ya, hidup kan seperti itu. Senang, susah, sedih, bahagia. Ya, hanya seperti itu. Situasinya berubah terus. Kenapa seperti itu, teman-teman? Ya karena inilah dunia. Inilah dunia. Ya, dunia itu sementara. Yang kita kejar apa? Akhirat. Untuk itu pastikan tujuan kamu jelas. Bagaimana mungkin ya, kalian menggadaikan akhirat yang begitu jelas hanya untuk dunia, ya, hanya untuk kesenangan. Oh, kalau di Islam kan banyak pantangan. Ada halal, ada haram. Usaha pun nggak boleh sembarangan. Ya, bahkan sholatnya pun harus bersih-bersih dulu. Cara sholatnya susah, capek, harus lipat kaki. Menurut pendeta Gilbert Numondong itu susah sekali. Ya, menurut dia itu susah sekali. Dan menurut Bluku Suntur Saifuddin Ibrahim, jadi Islam nggak enak, capek. Ya karena apa? Karena rewardnya luar biasa, teman-teman. Kita harus akui bahwa jadi seorang Muslim itu memang lebih susah dibandingkan dengan agama lain.
banyak sekali aturan-aturannya. Kalau yang lain, ya ada yang bebas gitu kan. Semua boleh dimakan, bahkan manusia pun sebenarnya boleh dimakan juga, karena kan nggak ada pantangan yang dia bilang. Semua yang masuk halal gitu kan. Semua boleh dia bilang. Artinya apa? Manusia pun bisa dimakan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Coba kita lihat. Apa kita mau menggadaikan dunia ini? Ya. Jadi kembali, ini coba kalian renungkanlah. Saya dari kemarin renungkan baik-baik, saya pikir ya. Ya banyak yang bilang, udahlah Bang mundur, udahlah Bang nyerah, biarkan saja Polycarpus menang. Ya, biarkan gitu kan, daripada kita yang susah. Saya pikir ya udahlah, walaupun mungkin saya akan terus ditimpa oleh masalah, ya, masalah yang dibuat oleh Polycarpus, yang mereka ciptakan memang untuk supaya saya diam, supaya saya bisa dibungkam. Tetapi saya pikir ya sudahlah, toh dunia juga sementara, mereka mau nyerang saya, mereka mau persulit hidup saya, hanya karena saya memberitakan kebenaran, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa gitu. Karena yang saya kejar memang akhirat. Beberapa hari ini saya renungkan kembali gitu. Toh yang saya kejar akhirat kok. Kalaupun di dunia saya harus susah karena mereka, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Mereka mau persulit saya gimana pun ya terserah. Itu hak mereka. Sama seperti kalau kita, teman-teman, ya berbuat hal yang salah, berbuat hal yang nggak benar. Jangan salahkan setan. Oh, saya nih nggak ada niat membunuh dia, Pak. Gara-gara bisikan setan saya bunuh dia. Setan itu memang kerjanya mempengaruhi kita. Yang salah itu kamu, kenapa mau dipengaruhi? Kan begitu. Kenapa kamu mau dipengaruhi? Begitu juga dengan perjuangan kita. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah saat kita sudah menghadap. Kenapa kamu berhenti berjuang? Oh, karena saya takut dengan Polycarpus. Oh, karena saya nggak mau bermasalah. Saya nggak mau susah hidup saya. Karena diserang-serang terus. Loh, memang kerjaan mereka adalah menyerang. Kerjaan mereka menghujat, memfitnah Islam. Itu memang kerjaan Polycarpus. Jangan kamu pikir mereka akan stop, nggak bisa. Itu memang kerjaan mereka. Sekarang balik ke kamu mau ambil posisi di mana? Kan begitu. Posisi kita apa? Nah, jadi, cobalah teman-teman ya, terutama teman-teman di luar sana, coba renungkan kembali. Ya. Kita nih belakangan nih disuguhkan dengan informasi yang begitu banyak, saling serang antar Kristen ya, harus kita akui ini Kristen, saling serang Katolik, Protestan, Oneness, Tritunggal. Kalau dari saling serang ini kalian nggak dapat hikmah apapun, rugi. Saling serang mereka ini harusnya kalian dapat sesuatu nih, bahwa ternyata ini salah, bahwa ternyata wah iman saya tuh cuman ngikut-ngikut dari bapak saya, bapak mama saya ikut teman saya ikut kata-kata bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta yang notabene, apakah itu dari Tuhan? Kalau memang bukan dari Tuhan, yang mana yang dari Tuhan? Cari tahu, pelajari. Kan begitu, cari tahu. Jangan istilahnya kita cuma ngikut-ngikut orang, nanti bahaya teman-teman. Manusia ini kadang-kadang latah, dia cuma ngikut aja. Saya ingat ya waktu tsunami Aceh teman-teman, kenapa banyak korban jiwa? Termasuk teman saya. Ya, banyak yang meninggal. Jadi rupanya banyak yang salah lari. Mereka lari ke jalan yang notabene itu jalannya samping laut. Jadi jalan itu kan jalan di kota Melabo ya, itu kan dari Medan ke Banda Aceh, ya lewati Melabo itu sepanjang pantai. Sedangkan yang selamat itu yang naik ke gunung. Itu jalan kecil, karena jalan besarnya itu yang sepanjang pantai. Dan banyak orang lari ke sana. Mereka pikir ya udahlah ke Banda Aceh atau ke Medan gitu. Mereka nggak tahu bahwa jalan itu sepanjang laut dan itu pasti akan jadi kena hantam pertama. Ya, nggak akan selamat gitu. Tapi kenapa orang lari ke sana? Karena orang latah. Kemana orang lari, ke situ dia ikut. Coba lihat, manusia itu kadang gitu. Latah dia. Begitu lagi ada yang kerusuhan, ya, ada kerusuhan, tiba-tiba ada yang lari, orang lari ke sana, ya udah dia ikutan lari ke sana gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak tahu ini kemana tujuannya, udah ikut aja gitu kan. Nah, ini kita nggak boleh teman-teman. Ya, kita nggak boleh, kita harusnya pikir ini kemana tujuan kita. Kemana pergi kita ini. Karena kita nggak bisa nanti di akhirat gini. Kenapa? Ya, kenapa kamu tetap menyembah kepada berhala? Loh, saya nggak tahu Pak, saya cuma ikut gitu. Saya cuma ikut kata si A, si B, si C. Si A, si B, si C aja di neraka sama kamu bareng-bareng. Kamu nggak bisa menimpakan kesalahan kamu ke mereka. Ya udah, kalian barengan lah di situ.
Kenapa kamu ikutan merampok? Oh, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu kalau itu kegiatan merampok. Saya cuma ikut teman saya. Rupanya dia merampok. Kena tangkap. Nggak bisa kita beralasan, teman-teman. Ya, sama misalnya orang, ya ada lagi pesta sabu. Kamu ikut ke rumah tersebut. Walaupun mungkin kamu nggak nyabu. Kamu nggak nyabu, tapi kamu ikut ke pesta orang lagi nyabu. Kena grebek. Ya, kena razia. Ya udah semua kena angkut. Kena angkut juga kamu. Itulah pikir baik-baik setiap langkah, setiap tindakan, dan apa yang akan kamu lakukan. Jangan sampai kita jadi orang merugi, teman-teman. Ya, itu sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.